Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Ridwanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Analisis Karya Sastra, Pendekatan Peristiwa Sejarah di Balik Puisi Esai Mataluka Sengkonkarta, karya Peri Sandi Huice. Pendahuluan, apakah puisi esai itu? Puisi esai adalah puisi yang ditulis berdasarkan fakta peristiwa tertentu dan dituangkan dalam bahasa selayaknya puisi, yang memiliki keindahan dalam pemilihan-pemilihan katanya. Yang membedakan puisi pada umumnya dengan puisi esai. Puisi pada umumnya memang lebih sering ditulis menggunakan bahasa simbolik atau metafor-metafor yang sulit dipahami karena memang biasa dinikmati keindahan, maka sangat diperhatikan dalam pemilihan-pemilihan diksinya. Namun, dalam puisi esai, selain harus diperhatikan dalam pemilihan diksinya, juga harus sesuai dengan esai atau latar belakang yang dibawakannya. Walaupun diangkat dari peristiwa faktual, puisi esai tetaplah fiksi. Fakta peristiwa hanya merupakan latar belakang dari cerita yang ingin dibangun oleh penulis puisi. Metode. Menurut Stanton, analisis struktural membahas tentang fakta cerita, tema, dan sarana-sarana sastra. Namun pada pembahasan ini tidak seluruhnya. Penelitian ini merupakan studi pustaka, yaitu dengan mencari dari berbagai macam sumber literatur yang melatar belakangi puisi esai ini. Selanjutnya, dengan menganalisisnya sesuai dengan materi-materi yang akan dikaji pada penelitian ini. Kemudian, menguraikan dan memaparkan cerita yang melatar belakangi puisi esai ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau tulisan. Data yang dihasilkan tersebut diperoleh melalui beberapa sumber literatur seperti halnya buku, artikel, jurnal, dan internet. Pada penelitian kali ini saya membatasi penelitian hanya pada fakta cerita yang melatar belakangi penulisan puisi esai ini oleh Peri Sandi Huice. Sumber data. Sumber data primer. Puisi esai Mataluka Sengkonkarta karya Peri Sandi Huice. Sumber data sekunder. Berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang dibahas pada puisi esai Mataluka Sengkonkarta. Teknik analisis data. Yang pertama, memahami data yang terdapat dalam puisi esai Mataluka Sengkonkarta. Yang kedua, mencari dan mencatat data yang ada pada sumber-sumber terkait. Yang ketiga, menganalisis data yang ada di dalam puisi esai dan data yang ada di dalam sumber-sumber terkait. Yang keempat, hasil analisis disimpulkan. Hasil dan pembahasan. A. Kasus Sengkon dan Karta. Teman-teman dapat memperhatikan petikan bait puisi di sebelah kiri. Poin pertama, hampir semua negara mengenal kasus-kasus yang dianggap kasus miscarriage of justice. Menurut Cliff Walker, kegagalan penegakan keadilan dalam sistem peradilan pidana dapat menyebabkan terjadinya kegagalan penegakan keadilan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kegagalan yang tidak bersifat langsung atau indirect miscarriage yang mempengaruhi komunitas masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau rekayasa akan menggugat legitimasi negara yang berbasis pada nilai dan sistem peradilan pidana yang seharusnya menghormati hak-hak individu. Poin selanjutnya, kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses pidana dan dapat merusak kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia. Kita mengenal kasus Sengkon Karta. Kasus ini sangatlah istimewa karena sebelumnya dalam perkara pidana tidak dikenal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Perkara Sengkon Karta menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem hukum formal Indonesia, di mana pada tahun 1985 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung diperkenalkan lembaga peninjauan kembali. Kasus Sengkon Karta merupakan salah satu kasus hukum yang terjadi pada tahun 1974, di mana polisi melakukan pemeriksaan dengan cara kekerasan dalam
pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP, agar seseorang mengakui perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya. Sengkon dan Narta dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman Siti Haya. Namun, karena mereka merasa tidak melakukan tuduhan yang dimaksud, Sengkon dan Karta menyatakan menolak berita acara pemeriksaan. Keduanya lalu disiksa oleh penyidik. Lantaran tidak tahan menerima siksaan, Sengkon Karta lalu menyerah dan menaikkan BAP. Hakim akhirnya memvonis penjara Sengkon selama 12 tahun, sedangkan Karta divonis lebih ringan yakni 7 tahun. Namun, setelah di dalam penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Genul. Di dalam penjara, Genul akhirnya membuka rahasia dan mengaku bahwa dirinya lah yang merampok dan membunuh Sulaiman dan Siti. Pengakuan ini pun kemudian menjadi bukti baru. Genul akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Poin selanjutnya, Karta harus menemui kenyataan pahit. Keluarganya kocar-kacir entah kemana, rumah dan tanah mereka seluas 6.000 meter persegi di desa Cakung Payang, Bekasi, telah amblas untuk membiayai perkara mereka. Sengkon juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dari Karta. Kondisi kesehatannya terus menurun setelah keluar dari penjara karena mengalami TBC. Sebidang tanah yang selama ini yang andalkan untuk menghidupi keluarga juga sudah dijual. Sengkon tidak mungkin kembali bekerja sebagai petani. Karta tewas dalam sebuah kecelakaan, sedangkan Sengkon meninggal tidak lama dari Karta karena sakit yang ia derita. B. Kecewaan terhadap pemerintahan Orde Baru. Teman-teman dapat memperhatikan petikan puisi di bagian sebelah kiri. Poin pertama, peristiwa G30S atau Gerakan 30 September pada tahun 1965 memakan korban terbunuhnya 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira pertama. Peristiwa ini yang kemudian memicu para jenderal Angkatan Darat untuk mendesak Soekarno agar memberi wewenang khusus kepada Soeharto. Wewenang khusus lewat Super Semar pun kemudian diberikan oleh Soekarno. Soeharto lalu membubarkan PKI. Surat Perintah 11 Maret adalah fondasi awal kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Peralihan kekuasaan dari presiden sebelumnya Insinyur Soekarno diganti Presiden Soeharto, dengan pula pembantaian golongan kiri yang terjadi dan selanjutnya maraknya pembunuhan misterius yang juga terjadi. Penembak misterius, sering disingkat Petrus atau Operasi Celurit, adalah suatu operasi rahasia dari pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap. Karena itu muncul istilah Petrus atau penembak misterius. Poin selanjutnya, belum lagi persoalan petani. Pemerintah yang dianggap abai, walaupun dengan julukan negara agraris, kondisi petani sering pula dianggap pekerjaan rendahan yang mudah dibohongi. Pada tahun 1971, kebutuhan benih-benih untuk petani yang mulai dikomersilkan, juga pupuk dan obat hama yang harganya sangat mahal. Belum lagi persoalan iuran ulu-ulu atau petugas irigasi yang dianggap sangat memberatkan bagi petani. Pada tahun 1900 hingga 1970 hingga 1980, pemerintah Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Revolusi hijau tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif. A. Munculnya kesenjangan pendapatan karena yang merasakan hanya petani pemilik modal besar saja. B. Adanya pupuk kimia dan membasmi hama membuat biaya produksi semakin meningkat. C. Kesempatan kerja di desa berkurang karena perubahan sistem tani menjadi sistem upah. D. Banyak permainan harga komoditas oleh mafia pasar. Poin selanjutnya, dengan begitu banyaknya persoalan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam puisi ini, dengan alasan-alasan tersebut, penulis ingin mengangkatnya menjadi puisi esai. Penulis berusaha menampilkan cerita yang dibalui dengan pilihan-pilihan kata yang
yang kemudian menjadi puisi esai ini. Kesimpulan, pada intinya peristiwa sejarah yang melatar belakangi puisi esai tersebut memiliki faktor utama yang kuat, yaitu kecewaan pada pemerintahan Orde Baru, mulai dari hukum yang berlaku sewenang-wenang, hadirnya pembunuh misterius atau Petrus, stigma golongan kiri, hingga masalah pertanian. Penulis menyuguhkan puisi dengan seakan-akan menjadi dongeng tentang sejarah pada masa itu. Kunci pada analisis ini terletak pada alur dan peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita sejarah. Biasanya hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan sesuatu yang menjadi dampak dari berbagai peristiwa lainnya yang tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. Melalui penelitian ini, saya berharap bisa menjadi sumber pengetahuan mengenai sejarah yang terjadi dari sudut pandang yang barangkali kurang diketahui oleh banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.